Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Nafisa Alam. Kali ini aku mau ngejelasin tentang metode eksperimen. Jadi langsung aja, metode eksperimen itu pengertiannya yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi metode eksperimen ini kita akan memberikan suatu treatment terhadap responden dan kita ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya dan ini bisa dikendalikan gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Jadi, di metode eksperimen ini kita menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen ini kita beri treatment atau perlakuan, tapi kalau yang kelompok kontrol ini kita tidak memberikan treatment. Begitu. Syarat-syaratnya metode eksperimen ini yang pertama menentukan kapan di mana melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang juga dengan kondisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada peneliti harus dapat memanipulasi variabel. Jadi nggak hanya variabel independen sama variabel dependen aja, tapi juga ada variabel kontrol. Kemudian yang keempat, diperlukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimental. Nah, prosesnya bagaimana? Yaitu yang pertama harus terdapat permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, subjek yang cukup yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Terus yang ketiga ada membuat pengembangan instrumen. Terus yang keempat memilih desain penelitian. Terus yang kelima eksekusi prosedur atau melakukan penelitian. Terus yang keenam ada melakukan analisis data. Terus yang terakhir yaitu memformulasikan kesimpulan. Oh iya, kelewatan juga ini ada lagi memilih desain penelitian sebelum melakukan penelitian. Jadi di sini ada jenis-jenis dari metode eksperimen itu. Aku mau langsung jelasin aja. Yang pertama itu ada pre-eksperimental. Jadi di sini kita menggunakan satu kelompok. Nah, jenisnya yang pertama itu ada one shot case study. Nah, di sini ada X sama O. X itu treatmentnya, O itu adalah pengaruh perlakuannya gitu. Jadi contohnya pengaruh teknik relaksasi terhadap penderita stres. Terhadap kelompok A penderita stres seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua ada the one group pretest post test the second. Jadi kita tetap menggunakan satu kelompok di eksperimen ini dan tapi di jenis yang kedua ini kita melakukan pretest dan juga post test setelah atau dan sebelum treatment dilakukan. Terus yang ketiga jenisnya ada the static group comparison, yaitu maksudnya satu kelompok tadi kita bagi dua. Jadi misalkan kelompok A yang mengalami stres kita bagi dua. Ada kelompok A1, kelompok A2, kemudian treatmentnya yaitu apa? Teknik relaksasi seperti itu. Terus yang true eksperimen itu ada dua jenis yaitu pretest, post-test, control group decision, yaitu kita di sini menggunakan dua kelompok. Misalkan kelompok A dan kelompok B, kemudian kita kasih pretest dan juga post-test dan kita kasih treatment. Nah, di sini aku menggunakan masih tetap yang sama yaitu teknik relaksasi. Tapi bedanya kalau kelompok A itu kita kasih treatment teknik relaksasi itu tersebut. Tapi kalau yang kelompok B nggak usah dikasih treatment, tetapi tetap harus dikasih pretest dan juga post test. Kemudian yang kedua jenisnya itu ada post test only control group. Udah jelas ya, di sini tetap sama dua kelompok dikasih treatment, yang kelompok A dikasih treatment, yang kelompok B nggak dikasih treatment, tetapi kita nggak melakukan pretest, cuma melakukan post test aja. Kemudian yang faktor design ini kita lebih mempertimbangkan tentang variabel kontrol. Jadi di sini ini variabel dependen, variabel kontrol, variabel independen. Contohnya teknik relaksasi itu kita berikan kepada klien stres dengan mempertimbangkan faktor umur. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kuasi eksperimen ini sebenarnya hampir sama dengan true eksperimen, cuma bedanya di sini kita tidak bisa menentukan sampel secara acak atau random. Jadi kalau jenisnya ada dua yaitu time series design, yaitu grup yang digunakan tidak random. Kemudian sebelum treatment diberikan 4 kali pretest. Nah, pasti pretest ini nanti ada dua kemungkinan antara hasilnya sama atau hasilnya tidak sama atau labil. Maka jika hasilnya labil maka bisa dilakukan atau memberikan treatment kepada responden. Kemudian
Yang non equivalent control group ini benar-benar mirip sama pretest post test control group, tapi di sini bedanya yaitu tadi sampel yang dipilih itu tidak bisa acak. Nah, kemudian di sini validitas penelitian eksperimen itu ada 4, yaitu internal validitas, eksternal validitas, statistical conclusion validitas, dan juga konstruk validitas. Nah, di internal validitas aku cuma mau bahas internal validitas aja. Kelemahannya ada history, ada maturation, ada testing, ada instrumentation, dan selection. Nah, aku jelasin yang history aja sama selection aja ya teman-teman. Kalau history itu biasanya ketika kita mau memberikan treatment itu biasanya masih ada masalah masa lalu atau sejarah masa lalu yang mempengaruhi responden itu tersebut. Kemudian kalau selection ini biasanya itu apa namanya, selection ini, nah si peneliti ini tuh menganggap subjektif responden itu tersebut. Seharusnya kan kita memandang objek atau tidak, atau kita mengesampingkan nilai-nilai subjek yang dimiliki oleh responden. Terus satu lagi tambahannya itu instrumentation. Nah, kelemahannya di sini tuh biasanya instrumentation yang dibuat atau yang dipakai itu uh, belum update gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi kelemahan itu? Biasanya ini ada, yaitu yang pertama menggunakan pilihan acak atau random. Terus yang kedua individu, kelompok individu itu langsung aja dicampur atau dijadikan heterogen biar nggak homogen, supaya kita kalau misalkan nggak melakukan perandoman kita udah mempunyai kelompok individu yang heterogen. Kemudian ada individu setting waktu, itu fokus agar memperoleh satu populasi aja. Terus yang terakhir yaitu menggunakan populasi yang spesifik. Jadi itu tadi penjelasan mengenai metode eksperimen. Yang penting itu prosesnya itu sama seperti metode lain, cuma bedanya itu subjeknya di sini ada dua, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen itu tadi. Terus jenisnya ada 4, yaitu ada pre-eksperimen, true eksperimen, faktor desain, dan kuasi eksperimen. Nah, kalau di pre-eksperimen itu kita hanya menggunakan satu kelompok, kalau di true eksperimen kita menggunakan dua kelompok, kalau di faktor desain kita memperhatikan variabel lain. Kemudian kalau di kuasi eksperimen hampir sama dengan true eksperimen, cuma di sini sampel yang dipilih itu tidak bisa acak atau random. Mungkin cukup itu saja dapat aku sampaikan. Jika lo masih bingung, kalian bisa search di Google atau nanya dosen atau nanya teman kalian. Uh, Terima kasih udah mau dengerin. Terus juga aku minta maaf kalau misalkan ada salah dan kurangnya. Udah itu aja, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.